Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sepertiga malam, Ning Naira terbangun dari tidurnya. Saat ingin beranjak dari tidurnya, sesuatu berat menimpa perutnya. Dan ternyata adalah tangan Gus Aidar. Dengan perlahan Ning Naira menyingkirkan tangan itu, tapi membuat tidur Gus Aidar terganggu. Gus Aidar mulai mengerjapkan matanya. Melihat ke arah istrinya, mengikis jarak untuk mempererat pelukannya, dan memejamkan matanya lagi. "Mas, bangun. Salat dulu," ucap Ning Naira sembari berusaha melepaskan pelukan dari Gus Aidar. Gus Aidar sama sekali tak terganggu. Ia masih diam tak bergeming. Ning Naira mulai menepuk pelan pipi suaminya. "Bangun, Mas." Gus Aidar mulai melepaskan pelukannya, merenggangkan otot-ototnya. Jam berapa?" tanyanya dengan suara serak, khas bangun tidur. Ning Naira melihat ke arah jam dinding kamar. "Jam 2:30, jawabnya. "Nantilah, Nduk. Setengah jam lagi aja ya," balas Gus Aidar kembali menutup matanya. Ia masih merasa sangat ngantuk sebab semalam mengerjakan pekerjaannya sebagai kepala sekolah. "Mas, nggak baik ditunda-tunda," ujar Ning Naira sembari beranjak dari tempat tidur. Dan berlalu masuk ke kamar mandi. Sedangkan Gus Aidar langsung mengambil posisi duduk. Dari suara istrinya yang mulai berubah, ia tahu istrinya sangat sebal terhadapnya. Yang dilakukan Gus Aidar adalah menunggu Ning Naira keluar dari kamar mandi dengan duduk di pinggiran ranjang. Tak lama kemudian Ning Naira keluar dengan wajah yang basah. Gus Aidar tahu istrinya masih kesal dengannya. Dilihat dari cara istrinya memandangnya dengan malas, bahkan setelah itu langsung memalingkan. Gus Aidar menghampiri istrinya. "Gitu aja ngambek," ucapnya. Tapi sama sekali Ning Naira tak menyahuti perkataan suaminya. Gus Aidar yang melihat Naira sudah memakai mukenanya pun langsung membalikkan tubuh istrinya agar menghadapnya. "Udah ya, jangan ngambek lagi." Kata Gus Aidar menatap istrinya dalam. "Gak ngambek kok," balas Ning Naira sedikit ketus. "Halah katanya sih gak ngambek." "Iyo gak ngambek tapi nesurak," ucap Gus Aidar dengan nada mengesalkan menurut Ning Naira. Ning Naira berbalik, ingin melanjutkan salatnya. "Iyo ngapurane, Ning. Enteni masmu yo, tak wudu sek," ucap Gus Aidar langsung beranjak masuk ke kamar mandi. Dengan sabar, Ning Naira mengikuti ucapan suaminya. Dengan duduk di atas sajadah, sembari mengucap zikir. "Ayo." Ucapan Gus Aidar membuat Ning Naira langsung mendongak menatap ke arahnya. Dan Ning Naira langsung beranjak berdiri. Gus Aidar mulai berdiri di depan Ning Naira dan memulai salatnya. Selesai mengerjakan salat, Gus Aidar mengambil Al-Quran dan duduk menghadap Ning Naira dalam satu sajadah yang sama. "Sini tak simak hafalanmu, Nduk," ucap Gus Aidar. Ning Naira mengangguk, diam-diam mengulum senyum. "Bukan jenengan juga hafal?" tanya Ning Naira pelan. Takut menyinggung suaminya. Tapi setahunya suaminya hafiz. Gus Aidar terkekeh pelan. "Ya terus," katanya dengan nada pertanyaan. Sedangkan Ning Naira mengerucutkan bibirnya. Bukannya menjawab, suaminya ini malah balik bertanya. "Gini ya, Nduk, masmu emang hafal, tapi nggak menjamin menyimak hafalanmu dengan benar. Jadi lebih baik dengan membuka Al-Quran, kan?" ucap Gus Aidar dengan pelan. Ning Naira mengangguk membenarkan. Ning Naira memulai dengan bacaan Al-Fatihah kemudian dimulai ke juz yang diinstruksi oleh suaminya. Gus Aidar menikmati bacaan Ning Naira, tapi masih fokus menyimak. 1 juz selesai. Ning Naira mengakhirinya dengan tasdik. Mata Ning Naira yang tadi terpejam kini terbuka. Menampilkan wajah suaminya yang kini tersenyum terhadapnya. "Sakniki, giliran jenengan," ucap Ning Naira menatap suaminya.
Dengan patuh Gus Aidar menuruti perintah istrinya. Gus Aidar yang ama seperti istrinya saat Mi Murojaah matanya tertutup, kini membuka matanya. Menatap istrinya yang sedang memperhatikannya, bukan malah memperhatikan bacaannya. Gus Aidar menyudahi bacaannya. Melambaikan tangan di depan wajah Ning Naira yang tengah melamun. Ning Naira langsung tersadar. Gus Aidar mengangkat satu alisnya. Bukannya memperhatikan bacaan Mas, tapi malah memperhatikan wajah Mas. Emang ada apa? Mas tahu kok wajah Mas emang tampan, pantas saja kamu sampai gagal fokus gitu, ucap Gus Aidar menggoda istrinya. Ning Naira langsung menunduk. Ia malu, tengah terciduk memandang wajah suaminya itu. Bahkan Ning Naira sangat menikmati kalam Allah dari bibir suaminya. Gus Aidar meraih Al-Quran yang dipegang istrinya lalu meletakkannya di tempatnya. Setelah itu kembali duduk di hadapan Ning Naira yang masih setia menunduk. Nunduk terus, ujar Gus Aidar. Kemudian Gus Aidar mendongakkan dagu Ning Naira agar menatapnya. Gus Aidar terkekeh pelan saat melihat mata istrinya yang terpejam. Gus, jangan ketawa, rengek Ning Naira setelah membuka kedua matanya. Pecah sudah tawa Gus Aidar. Habisnya kamu lucu sih, ucap Gus Aidar di sela-sela tawanya. Sedangkan Ning Naira mengerucutkan bibirnya. Dan segera beranjak dari duduknya. Melepaskan mukena terusannya dan melipatnya. Ning Naira mendekati pintu balkon, membuks gorden beserta pintu kacanya. Ning Naira berdiri di pinggiran balkon, memandangi langit yang masih bertaburan bintang. Gus Aidar kemudian datang dan menghampirinya, memeluk istrinya dari belakang, menumpukan dagunya di bahu sang istri. Udaranya masih dingin loh, ucap Gus Aidar pelan. Ning Naira tak menjawab, masih dengan tatapannya yang mengarah ke langit. Gus Aidar melepas gelungan rambut Ning Naira. Mengusapanya pelan. Masuk yuk, ajak Gus Aidar. Ning Naira menggeleng, sembari melepaskan pelukan suaminya. Ning Naira mengambil duduk di sofa balkon. Diikuti Gus Aidar. Bahkan, Gus Aidar tidur dengan berbantal pangkuan istrinya. Kamu cantik. Gus Aidar mengucapkannya dengan menatap Ning Naira dari bawah. Istrinya menatap balik. Bahkan Ning Naira mengusap rambut Gus Aidar. Baru nyadar, Gus, ucap Ning Naira dengan kekahan. Gus Aidar terkekeh. Kok saya baru nyadar ya punya istri cantik, balas Gus Aidar. Saya cantik dari lahir, BTW, ucap Ning Naira dengan kekahan. Kok saya nggak percaya? Ning Naira mengendikkan bahunya acuh. Ya terserah jenengan. Saya kira kamu cantik semenjak jadi istri saya. Iyalah, kan sebelum nikah menurut jenengan cantiknya cuma dia. Setelah mengatakan itu, Ning Naira langsung menutup matanya. Merutuki dirinya yang dengan beraninya berbicara seperti itu. Usapan di rambut Gus Aidar berhenti. Kenapa merem? Tanya Gus Aidar setelah sepersekian detik terdiam. Mata Ning Naira membuka. Gus, panggil Ning Naira. Gus Aidar menjawabnya dengan deheman. Ceritain dong, kok bisa jenengan cinta sama Via? Ning Naira mengatakan itu dengan ragu-ragu. Mau denger emang? Tanya Gus Aidar. Dengan sedikit ragu Ning Naira menganggukkan kepalanya. Kok ragu gitu ngangguknya? Tanya Gus Aidar. Nggak ragu ih, cuma takut aja, jawab Ning Naira dengan kalimat akhir pelan. Nggak ah, itu kan cuma kisah dulu. Nggak penting juga, ngapain diingat lagi, ucap Gus Aidar. Ia tak ingin melukai hati istrinya lagi. Ya kan saring gitu, Gus, ucap Ning Naira. Apanya yang disaring sih, Nduk? Tanya Gus Aidar. Ning Naira mengerutkan keningnya. Saring, Gus. Bukan saring. Saring, ucap Ning Naira menjelaskan. Kalau gitu, Mas Nduk, bukan Gus, balas Gus Aidar tersenyum mengejek. Sedangkan Ning Naira memutar bola matanya malas. Ngalihin pembicaraan terus, padahal kan aku pengen tahu, soal nama Via itu, ucap Ning Naira pelan, dengan sedikit menggerutu. Nama apa? Tanya Gus Aidar yang mendengarnya,
tapi ia lebih memilih bertanya lagi. Nama Via, yang ditulis dengan pegon Arab, terus ditambah ada ukiran-ukirannya di pinggirannya. Jenengan, kan yang buat, ucap Ning Naira dengan tak sabarannya. Gus Aidar sengaja memperlambat. Iya, itu buatan Mas, ucap Gus Aidar enteng. Lagian untuk apa ia menyembunyikannya lagi, tidak ada gunanya sama sekali. Sedangkan Ning Naira masih bingung menyahuti apa. Ia memilih diam, menunggu penjelasan suaminya. Terus, akhirnya Ning Naira bertanya setelah beberapa saat terdiam. Terus, tanya Gus Aidar balik. Ning Naira menggelengkan kepalanya, Gus Aidar tersenyum tipis melihatnya. Ya dulu cuma ngikut aja, ucap Gus Aidar memulai cerita. Ning Naira menatap kembali ke arah suaminya. Dulu, malam hari kalau nggak salah. Mas mulai ngerangkai pinggirannya dulu, bingung emang nama siapa yang harus Mas tulis di sana. Teman-teman yang lain, pada nulis nama kekasihnya. Selain itu ada syarat tidak boleh menulis nama keluarga. Di pikiran Mas cuma ada nama dia, ya udah, jadinya Mas nulis nama dia. Ning Naira mengangguk. Mungkin ada rasa sesak ketika mendengarnya, tapi itu hanya kebenaran masa lalu. Kapan? Tanya Ning Naira kemudian. Gus Aidar mencoba mengingat. Lulus mah kalau nggak salah, jawabnya kemudian. Ning Naira menganggukkan kepalanya. Gus Aidar tersenyum. Tangannya terulur menyentuh pipi mulus Ning Naira, dan mengelusnya pelan. Apa lagi yang kamu tanyain? Kertas itu masih ada? Tanya Ning Naira langsung. Gus Aidar mengangguk. Masih, mungkin, jawabnya ragu. Ning Naira mengerutkan keningnya. Kok mungkin sih? Biar Mas cari dulu, ucap Gus Aidar beranjak dari rebahannya langsung masuk ke dalam kamar. Ning Naira hanya diam, mengingat dulu, gimana sang suami sangat menjaganya. Kertas biasa diberikannya pada Davi, dan langsung direbut oleh Gus Aidar. Ning Naira masih mengingatnya dengan jelas. Gus Aidar telah kembali dan menyodorkan satu lembar kertas itu di hadapannya. Cantik, meskipun sudah sedikit usang, tapi tak mempengaruhi keindahannya. Kenapa? Tanya Gus Aidar saat melihat istrinya hanya diam memandangin kertas yang diberikannya barusan. Mau Mas buatin? Seketika Ning Naira langsung menatap ke arah Gus Aidar. Sebenarnya ia ingin langsung mengangguki tawaran itu, tapi, gengsi. Tanya Gus Aidar lagi. Gus Aidar mengulung senyum saat melihat wajah Ning Naira. Tak lama kemudian Ning Naira menggeleng. Gus Aidar mengangguk. Meskipun sebenarnya ia tahu istrinya menginginkan itu tadi. Ya udah, jawab Gus Aidar, meskipun nanti ada niatan membuatkan untuk istrinya itu. Terus ini buat apa? Tanya Ning Naira sedikit kesal. Gus Aidar hanya mengangkat kedua bahunya acuh. Kasih aja ke Via, ya, ujar Ning kemudian. Sedangkan Gus Aidar langsung melototi istrinya itu. Terus kalau dia tanya dari mana? Jawab dari pengagum rahasia, ucap Ning Naira lagi tanpa memperdulikan suaminya yang bertambah kesal. Gus Aidar langsung merebutnya, tangannya meraih sesuatu di saku kokonya. Langsung saja, Gus Aidar menghidupkan korek gas miliknya. Dan membakarnya. Gus, kok dibakar sih? Sayang tahu, omel Ning Naira kesal. Gus Aidar mengabaikan omelan istrinya. Sayang mana sama Mas? Tanya Gus Aidar langsung. Dan seketika Ning Naira langsung diam tak berkutik. Ya, jelas, dia lebih sayang suaminya. Gus Aidar kembali duduk di samping Ning Naira. Keheningan menyelimuti, tidak ada yang memulai pembicaraan lagi. Gus, panggil Ning Naira setelah sekian lama terdiam. Gus Aidar melihat ke arah istrinya. Gus punya pengagum rahasia enggak? Tanya Ning Naira. Sedangkan Gus Aidar tersenyum, ia sedikit tertarik dengan pembicaraan ini. Punya, banyak malah, ucap Gus Aidar sedikit bangga. Ning Naira memandang suaminya sinis. Siapa emang? Tanyanya kemudian. Para mbak santri, jawab Gus Aidar enteng. Benar kan, pengagum rahasianya seorang Gus,
rata-rata adalah mbah santrinya sendiri. Tapi diam-diam Ning Naira membenarkan ucapan suaminya. Ya, sebab pacar halunya mbak santri kui Gus Edewe. Selain itu, tanya Ning Naira lagi. Kamu, jawab Gus Aidar langsung. Sedangkan Ning Naira langsung melototkan matanya. Kenapa suaminya ini bisa tahu? Apa suaminya ini bisa membaca pikiran orang lain? Gus Aidar terkekeh melihat wajah terkejut istrinya. Mas tahu, kan? Ucap Gus Aidar sembari menaik turunkan kedua alisnya. Gus bisa baca pikiran, tuduh Ning Naira. Gus Aidar terkekeh mendengarnya. Ya, Mas bisa baca pikiran orang, apalagi istri sendiri. Kenapa emang? Ucap Gus Aidar, yang tentunya berbohong. Sekali-kali ia mengerjai istrinya. Beneran? Tanya Ning Naira memastikan dengan mata bulatnya mengerjap pelan. Gus Aidar gemas sendiri dengan istrinya itu. Gus Aidar mengangguk. Benar, sayang. Sedangkan Ning Naira langsung memalingkan wajahnya ke arah lain, sekiranya agar tak bertatapan dengan netra milik Gus Aidar. Tapi kok bisa? Tanya Ning Naira polos. Ia melawan rasa malunya demi rasa penasarannya. Gus Aidar terkekeh dibuatnya. Mendengar ucapan polos istrinya. Boten-boten, Mas boten saget, ucap Gus Aidar. Ning Naira bingung, antara percaya atau tidak. Jika percaya, kenapa suaminya bisa tahu? Jika tidak, kenapa suaminya malah bilang tidak bisa? Abi yang memberitahu Mas, ucap Gus Aidar saat melihat wajah bingung istrinya. Abi, Beo Naira. Gus Aidar mengangguk. Kok, ucapan Ning Naira terhenti saat Gus Aidar menutup mulut Ning Naira dengan jari telunjuknya. Nanti aja ya, bentar lagi azan subuh. Ning Naira sedikit kesal dengan ucapan suaminya. Ia harus menahan pertanyaan yang bersarang di kepalanya. Yuk siap-siap, ajak Gus Aidar. Ning Naira mengangguk lalu berdiri. Gus Aidar menahan pergelangan tangan istrinya. Ning Naira menatap bingung suaminya. Gus Aidar berdiri. Nduk, panggilnya pelan, sangat pelan malah. Kalau suatu saat nanti, Mas minta hak sebagai suami, kamu jangan nolak ya, ucapnya pelan. Sedangkan Ning Naira menahan nafasnya saat Gus Aidar mengucapkan itu. Ning Naira mengangguk, meskipun sedikit ragu. Sebab itu semua sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Selesai Gus Aidar pulang dari aula Pondok Putra selesai dengan ngaji pagi bareng para santri, sampai pagi menjelang. Memang kegiatannya, setelah selesai mengerjakan salat subuh, para santri ngaji kitab. Tidak hanya para santri, tapi santriwati juga. Ia mengerutkan keningnya saat melihat keberadaan mobil yang tak jauh dari area pondok. Emang siapa yang pagi-pagi bertamu, sedangkan jam masih menunjukkan pukul 5:30. Ada beberapa santriwati yang piket, sebab sedang halangan. Meskipun Gus Aidar ingin bertanya dulu, tapi urungkan. Saat sudah depan halaman dalam, Gus Aidar bertemu dengan Ning Naira yang baru saja dari Pondok Putri. Loh, Mas, ada tamu? Tanya Ning Naira pada suaminya. Gus Aidar hanya mengangguk. Mungkin. Yuk masuk. Gus Aidar memilih berjalan dulu, dan langsung diikuti Ning Naira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Aidar sedikit kaget, ketika netranya bertemu dengan netra seorang gadis di dalam. Dan Gus Aidar langsung mengalihkannya. Ini putrane, jenengan Kiai. Tanya seorang laki-laki paruh baya pada Yai Ali Zuhri. Kiai mengangguk. Dia anak kedua saya, dan sampingnya istrinya. Gus, Ning, sapa laki-laki paruh baya. Dan Gus Aidar menjabat tangannya sedangkan Ning Naira hanya menganggukkan kepala. Oh ya, Dar, Ra. Namanya Valin. Dia akan mondok di sini, tunjuk Yai Ali pada Valin. Kemudian mempersilahkan putra dan menantunya duduk. Gus Aidar duduk dengan Ning Naira. Ning Naira mengerutkan keningnya. Seperti pernah melihatnya. Kamu, saya, Gus, Ning, ucap Valin memotong ucapan Ning Naira sembari mencium tangan Ning Naira. Ning Naira mengerutkan keningnya.
Kenapa gadis di depannya memotong ucapannya? Bukankah itu tak sopan? Sebelumnya kamu pernah mondok di mana? Tanya Ning Naira langsung. Ia tak ingin ucapannya dipotong lagi. Ning Naira juga tak suka jika ucapnya dipotong. Lagian, Ning Naira Sazia Akira dilawan. Kalah telak, kan? Sebelumnya, saya mondok di Al Hasan Ning, jawab Valin akhirnya. Ning Naira mengangguk. Semoga betah mondok di sini, ujar Ning Naira tersenyum manis. Valin mengangguk. Tak lama kemudian Nyai Fatimah datang bersama satu mbak santri. Mbak Nisa, tolong kamu antarkan Mbak Valin ke kamarnya ya. Yang diperintah pun mengangguk patuh. Mari, Mbak, ujar Nisa pada Valin. Valin mengangguk dan berpamitan kepada ayahnya dan juga lainnya. Mohon bimbingannya Yai, ujar ayah Valin. Kiai Ali tersenyum mengangguk. Ya sudah, saya pamit Yai, Nyai, Gus, Ning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tersisalah Kiai Ali, Nyai Fatimah, Gus Aidar dan Ning Naira. Abah, Ummah, kita ke kamar dulu ya, pamit Gus Aidar. Kiai Ali dan Nyai Fatimah mengangguk. Setelah sampai di kamar, Ning Naira meletakkan mukena dan sajadah di tempatnya. Kemudian kembali menghadap ke arah suaminya. Gus mau mandi sekarang? Tanya Ning Naira. Gus Aidar mendekati Ning Naira sampai tepat di depannya. Kenapa? Tanya Gus Aidar. Ning Naira mengerutkan keningnya, masak suaminya tidak mendengar ucapannya. Yang bisa dibilang cukup dekat. Apalagi satu ruangan. Gus mau mandi sekarang? Tanya Ning Naira lagi. Gus Aidar mengangkat satu alisnya. Gus. Ning Naira langsung diam. Salah sebut lagi. Maksudnya, Mas, ucap Ning Naira sedikit gugup, apalagi melihat tatapan suaminya yang tak seperti biasa. Gus Aidar mengangguk, tapi tetap ada hukumannya, kan? Ning Naira masih belum paham mengerutkan keningnya. Dan saat sudah paham ia langsung menatap Gus Aidar dengan mata yang melebar. Hukumannya itu loh, yang menurut Ning Naira menyeramkan. Sampai bisa bikin jantung berdisko. Enggak, sahut Ning Naira langsung. Gus Aidar tersenyum remeh. Hih dasar, lari dari hukuman, ejeknya pada istri. Enggak ya, elak sang istri. Itu buktinya. Ning Naira menghembuskan nafas lelahnya. Ya udah, pasrahnya sembari menutup matanya. Gus Aidar yang mendengarnya pun tersenyum puas. Tanpa membuang waktu lagi, Gus Aidar mendekati wajah sang istri. Satu kecupan mendarat mulus di kening Ning Naira. Dah, ucap Gus Aidar tersenyum manis. Ning Naira membuka matanya. Tak ada reaksi apapun. Kenapa? Tanya Gus Aidar. Mau yang seperti tadi malam? Tawarnya. Ning Naira dengan cepat menggelengkan matanya. Sedangkan Gus Aidar terkekeh pelan, mengacak pelan rambut sang istri. Yuk mandi, ucapnya. Ning Naira yang mendengarnya pun melototkan matanya. Astagfirullah, sebutnya. Gus Aidar mengernyitkan dahinya. Kok astagfirullah? Tanyanya. Seketika Gus Aidar menyadari ucapannya. Ia sama sekali tak berniat mengucapkan itu. Maksudnya, Mas dulu baru kamu, Nduk. Bukan bareng gitu. Gus Aidar mengatakannya dengan menggaruk tengkuknya. Percayalah dia sangat gugup. Gus Aidar langsung menatap Ning Naira. Tuh kan, pikiran kamu langsung malah langsung traveling, tuduh Gus Aidar. Ning Naira yang dituduh pun mengelak. Lah, kan jenengan yang ucapannya gak genah. Udahlah, Mas mandi dulu. Gus Aidar langsung masuk ke kamar mandi setelah mengambil handuknya. Sedangkan Ning Naira langsung menyiapkan keperluan suaminya. Setelah itu, ia keluar kamar, menuju ke dapur, setelah memakai jilbab instannya. Di dapur sudah ada mbak-mbak yang piket dan juga Nyai Fatimah. Ummah, Naira yang potong tahunya ya, ucap Ning Naira. Nyai Fatimah menatap menantunya. Lah, gak usah Nduk. Wes ape barko, tolak Nyai Fatimah halus. Ning Naira membalas tersenyum. Setelah itu menghampiri nada. Bak, biar saya yang ngulek sambelnya, ucap Ning Naira.
Nada yang mendengarnya pun menggeleng. Boten usah Ning. Ning Naira yang mendengarnya pun sedikit cemberut. Nada yang melihatnya sedikit agak tak enak, langsung memberikan cobek beserta isinya dan juga ulekannya. "Bak, sampeyan oleh balik neng pondok," ujar Nyai Fatimah pada mbak-mbak yang piket. Ketiga mbak itu mengangguk. Mbak, itu yang dinampan bawa ya." Salah satu mbak itu mengambil nampannya. "Kita permisi, Mah Ning." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah selesai, Ning Naira meletakkan sambelnya di piring kecil dan mencuci bekas perabotannya. Lalu menghampiri ibu mertuanya. "Biar Naira yang goreng tahunya, Mah." Ummah menjawab menggeleng, lalu mengusap pelan kepala Ning Naira. "Kamu bikin kopi aja buat masmu," ucap Nyai Fatimah. Ning Naira teringat, ia belum membuatkan kopi buat suaminya, yang sudah menjadi kebiasaannya tiap pagi hari. Ning Naira mengangguk, meraih satu panci, mengisinya dengan air dan ia tumpangkan di atas kompor, tak lupa menyalakannya. Setelah itu meraih satu cangkir, mengisinya dengan kopi dan gula secukupnya. "Ummah sama Abah, minum apa?" tanya Ning Naira. "Bukan tak tahu, sebab tiap pagi akan berganti entah itu teh, kopi, ataupun teh hijau, untuk Yai Ali. Sedangkan untuk Nyai Fatimah hanya teh tak terlalu manis, tidak untuk tiap hari hanya kadang-kadang." "Abah aja, teh biasa ya, jangan manis-manis," jawab Ummah. Ning Naira mengangguk. Setelah selesai, semua menu makanan diletakkan di atas meja makan. Nyai Fatimah pamit masuk ke kamar. Ning Naira pun kembali ke kamar. Di kamar, ia melihat suaminya yang sedang berdiri di depan cermin. Dengan satu buah celak hitam milik Ning Naira di tangannya. Ning Naira menghampirinya. "Kenapa, Mas? Mau pakai celak? Mau pakein?" jawabnya dengan pertanyaan. Ning Naira mengangguk, lalu mengambil celaknya, dan diarahkan ke suaminya. "Mas nunduk, nggak sampai," ucap Ning Naira yang baru menyadari tinggi suaminya. Gus Aidar terkekeh dibuatnya, tak lama kemudian menunduk, setara dengan wajah sang istri. Ning Naira memakaikannya dengan hati-hati dan serius takut mencolok mata suami. Gus Aidar yang sudah keluar sifat usilnya pun mengganggu keseriusan sang istri. Dengan meniup mata Ning Naira. Sedangkan Ning Naira yang terkejut, tanpa sengaja celak itu tercoret. "Mas," tegurnya. Gus Aidar hanya terkekeh. "Kecoret, kan celaknya." Ning Naira mengusap coretan itu di sudut mata Gus Aidar. "Dah." Ning Naira meletakkan celaknya di tempat semula. Gus Aidar tersenyum. "Tangs." Ning Naira yang mendengarnya pun, mengerutkan keningnya. "Idih sok," cibir Ning Naira. "Kok sok?" tanya Gus Aidar. Ning Naira mengangguk. "Iya, sok Inggris." "Emang kenapa? Penting bisa," balas Gus Aidar. "Kayak kamu, nggak bisa." "Kulo mboten saget, ilat kulo ilat tiang Jowo, dados mboten saget," sahut Ning Naira. "Heleh." Ning Naira langsung terbawa saat mendengar balasan Gus Aidar. "Kalau ini pasti tahu artinya. I love you, ucap Gus Aidar bertanya. Ning Naira menggeleng. "Boten ngertos, Mase. Seng tak retosi, kulo tresno kalih jenengan." Ning Naira mengucapkannya dengan tersenyum lebar. Gus Aidar yang gemas pun mengacak kepala sang istri. "Sami mawon to sayangku." Gus Aidar langsung memeluk sang istri erat. "Emang kulo sayangi jenengan?" tanya Ning Naira yang berada dalam pelukan Gus Aidar. "Sayangku, cintaku, manisku, istriku, terus apa ya? Ningku sama ibu dari anak-anakku." Ning Naira terkekeh pelan, dan juga malu dengan kalimat terakhir yang diucapkan oleh suaminya. Bersambung.